kalau dilihat dari sisi 41% ini akan seperti apa sifatnya? Disimpan, langsung dialihkan untuk anggaran BPOM apa seperti apa nih Bu Irma? Ya, sebagaimana yang disampaikan pemerintah melalui Menkyu bahwa anggaran-anggaran yang diefisiensi itu tidak akan berdampak kepada pelayanan kepada masyarakat langsung. Karena yang diefisiensikan itu seperti ATK, kemudian juga kunjungan-kunjungan luar negeri, kunjungan-kunjungan di dalam negeri yang sifatnya seremonial. Itu yang memang dipangkas, dipangkas. Nah, kemudian dengan adanya efisiensi ini, maka memang mitra kerja kami harus lebih cerdas lagi untuk bisa melakukan kerja-kerja kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa BP POM tidak mengalami kesulitan karena kan sekarang memang eranya era digital. Harusnya memang sudah menggunakan teknik-teknik tersebut gitu ya, tidak harus turun langsung tapi bisa melalui CCTV dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kan pekerja-pekerja atau karyawan dari BP POM sendiri kan tidak ada pengurangan. Ya kan, sehingga kerja-kerja untuk mengawasi obat dan makanan yang selama ini dilakukan juga pasti tidak akan bermasalah gitu. Terus apa masalahnya? Jadi tidak ditemukan masalah dengan anggaran yang dipotong sampai 41% ini ya? Kalau untuk kegiatan ke publik enggak. Ya, kalau untuk ke internal ya, di internal misalnya untuk ATK, kemudian efisiensi terhadap kan selama ini memang kita harus akui ada banyak misalnya seminar-seminar gitu ya, sosialisasi yang dilakukan dari mana? Dari hotel ke hotel gitu. Hal-hal seperti itulah yang memang diefisiensikan gitu. Jadi sebenarnya kerja-kerja untuk masyarakatnya tidak terganggu, insya Allah. Pelayanan terhadap masyarakatnya masih akan tetap karena 41% itu di dalamnya hal-hal yang sifatnya bukan teknis gitu ya. Bukan teknis. Hal-hal yang memang sifatnya bisa dipangkas dan tidak akan mempengaruhi struktur anggaran secara keseluruhan gitu ya untuk pelayanan terhadap masyarakat. Tapi cukup realistis atau tidak gitu Bu Irma melihatnya dengan anggaran yang dipangkas ini kemudian tetap memberikan kontribusi pengawasan yang maksimal juga terhadap masyarakat dengan flexibility yang cukup terbatas lah pasti ya dengan anggaran yang ada ya berarti Ibu, seperti apa? Ya, saya kira tergantung dengan bagaimana mitra kerja kami bisa melakukan kerja-kerja yang memang harusnya dilakukan oleh mereka secara efektif dan efisien. Jadi harusnya dengan anggaran yang ada hari ini, dengan memangkas anggaran-anggaran yang memang sebetulnya tidak urgent gitu ya, saya kira harusnya nggak ada masalah. Harusnya tidak ada masalah. Yang paling penting adalah ketika pelayanan itu kemudian menjadi tidak, akses pelayanan ke masyarakatnya tidak bisa berjalan, nah ini yang harus dilaporkan kepada pemerintah, dilaporkan kepada Menkyu gitu ya, bagaimana jalan keluarnya kalau itu sampai terjadi. Maka mitra-mitra kerja kami sarankan untuk melihat roadmap ya, peta jalannya, tata kelolanya harus dibenerin dulu gitu ya, sehingga pelayanan-pelayanan ke publik yang memang harus bisa diakses oleh publik itu nggak boleh terganggu. Percontohannya seperti apa Bu? Nanti kolaborasinya dengan mitra-mitra yang terlibat begitu di sana agar dengan ruang yang tidak terlalu besar begitu ya, ini bisa dimaksimalkan. Contohnya BP POM ya, karena kita bicara BP POM. BP POM ini kan pelayanannya tidak akan terganggu dalam mengawasi pengawasan obat dan makanan karena tidak ada efisiensi dari pengurangan tenaga kerjanya. Itu tidak ada. Kemudian lokal-lokalnya juga masih tetap berfungsi. Kemudian IT yang digunakan hari ini gitu ya, itu lebih modern daripada yang kemarin-kemarin. Mereka sudah mulai menggunakan IT ya, sudah menggunakan alat-alat teknologi untuk bisa membantu pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan misalnya secara langsung oleh manusia misalnya seperti itu. Nah, yang begini-begini memang sudah harus mulai dilakukan sehingga tidak harus orangnya langsung turun,
tetapi pekerjaannya bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk terkait dengan pengawasan, kan BP POM juga punya punya laboratorium keliling ya, punya mobil-mobil keliling untuk melakukan cek bahan-bahan makanan, obat-obatan dan minuman yang memang harus layak dikonsumsi oleh publik. Dan itu menurut saya nggak ada yang diefisiensikan di situ. Jadi kenapa harus mengurangi pelayanan publik? Saya kira nggak perlu. Baik.